Baik, shalom. Selamat malam untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema kita malam ini adalah kuasa Yesus, kuasa nama Yesus yang mengalahkan kuasa kegelapan atau si jahat. Kalau saya melihat sekarang, realita pengaruh roh jahat ini sungguh sangat dirasakan, ya, dialami oleh banyak orang, ya, karena mereka datang terutama ya ke pertapaan atau ya ke tempat kami di rumah retret, lalu mengeluh, "Brother, kami itu mengalami kesulitan, ya, kami itu mengalami gangguan gitu ya." Nah, akhirnya kemarin Frater Valen coba dia bilang, apakah kamu bisa memberi apa namanya aplikasi dari doa Yesus ini di dalam, ya, artinya melindungi diri dan juga bisa dipakai untuk kita mengusir segala yang mengganggu kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya kalau kita praktek dengan sungguh dan menghayati doa Yesus ini, sebenarnya langsung menyentuh kepada apa yang disebut kekuatan Allah sendiri. Nah, bagaimana kita langsung menyentuh kekuatan Allah sendiri dan bersama Allah sendiri? Kalau kita lihat arti nama Yesus, cara harafiah Yesus, Tuhan Yesus itu, ya, harafiah Yesus, nama Yesus artinya menyelamatkan. Dari mana itu bisa menyelamatkan? Kalau kita lihat, ya, orang mungkin yang dari awal apa tentang meditasi doa Yesus ini sudah dijelaskan. Baiklah, sekarang mungkin saya memberi arti doa Yesus ini dalam arti nanti mengalahkan kuasa kegelapan ini, si jahat. Nah, nama Yesus itu berasal dari Ibrani, nama Ibrani yang sama dengan Yosua atau Yehosua, yang merupakan penolong, penerus. Kalau kita lihat di dalam histori sejarah keselamatan umat manusia yang dibebaskan dari penderitaan, penindasan bangsa Mesir, mereka dihantar oleh Musa. Tapi kalau kita lihat, kalau kita ke Holy Land, kita akan melihat yang namanya sampai ke tempat satu yang kita sebut Gunung Nebo, ya, di Gunung Nebo. Nah, Musa itu hanya menghantar umat manusia itu, bangsa Israel itu sampai di Nebo, ya, dan Musa tidak sampai ke Kanaan. Kalau kita tanya siapa yang membawa sisa-sisa dari bangsa Israel ini yang banyak meninggal dalam perjalanan, siapa yang membawa mereka ke tanah Kanaan? Itulah Yosua. Ya, jadi Yosua lah yang menghantar bangsa Israel ini ke tanah Kanaan. Nah, apa artinya Yosua? Yehosua artinya dia itu penolong, dia itu ya yang menyelamatkan. Nah, kalau kita Yesus kita melihat dia menghantar kita pada apa yang disebut keselamatan. Nah, kita ini adalah Israel baru, ya, oleh karena pembaptisan, ya, kita diangkat menjadi anak Allah dan Yesuslah yang kita imani sebagai penyelamat. Nah, Yesus memimpin kita ke tanah perjanjian sejati, yaitu surgawi. Siapakah mereka itu? Ya, siapakah kita ini yang dibaptis? Kita ini adalah peziarah-peziarah menuju Yerusalem surgawi. Siapa yang memimpin kita sampai pada apa yang disebut tujuan akhir hidup kita, yaitu Yerusalem surgawi, itu surga ini adalah Yesus sendiri. Dan kita tahu Yesus, Yehosua, artinya yang menyelamatkan. Dalam eskatologisnya, keselamatan yaitu keselamatan kekal. Tapi Yesus tidak hanya menyelamatkan kita pada waktu mati, lalu hidup di dunia itu, di dunia ini dibiarkan susah, susah. Nah, tidak, ya. Mulai dari dunia ini kita mengenal, mengalami Yesus yang menyelamatkan. Namanya adalah di atas segala nama, Bapak Ibu. Nanti kita lihat dari Filipi, ya, siapa, bagaimana Santo Paulus mengatakan itu tentang Yesus ini. Namanya adalah nama di atas segala nama. Ya, jadi nama Yesus itu di atas segala nama.
satu-satunya nama di bawah kolong langit yang diberikan kepada umat manusia yang olehnya kita sekalian diselamatkan. Itu bisa dibaca Kisah 4:12. Ketika kita memanggil namanya, dia datang. Dia hadir. Nah, Yesus itu Yosua, Allah yang menyelamatkan. Ada 3 hal yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Hal yang penting yang Yesus lakukan, dan itu yang mencetak kesuksesan misi Yesus, ialah Yesus itu mengajar, Yesus menyembuhkan, Yesus membebaskan. Lihat Bapak Ibu, Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, Yesus membebaskan. Jadi sebenarnya ketika kita mengimani Yesus itu, kita tidak pernah kekurangan Bapak Ibu. Kalau boleh saya katakan, kita tidak menemukan kesulitan yang berarti. Yang menjadi sulit kitanya, bukan Tuhannya. Ya, dosa, maut, kuasa kegelapan itu dikuasakan oleh Yesus. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab suci, hal mengajar, menyembuhkan, membebas, cerita kitab suci sungguh luar biasa, Bu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sekitar itu saja. Dosa, maut, kuasa, kegelapan. Kalau kita lihat sekarang dalam realita hidup kita, wah, kalau kita berbicara soal dosa, maut, kuasa, kegelapan, itu tidak jauh dari kita. Tidak jauh dari hidup kita. Ada, ya, bahkan hadir dalam hidup kita. Bahkan kita yang mengundang, ya, misalnya dalam HP, ya kemarin saya dikirim gitu ya, HP gitu, hati-hati buka HP, Allah Bapa mengetahuinya. Jadi berarti ada sesuatu dari operasional HP itu yang mendatangkan dosa, maut, kuasa kegelapan. Dan si jahat Bapak Ibu bisa memakai hal ini. Next. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu ya. For next. Pak Petrus. Next. Slide berikutnya. Slide berikut. Next. Sebentar, Fajar. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab suci, ini suatu yang cerita real Bapak Ibu, nyata. Markus 5 ayat 1, ceritanya itu cukup panjang. Di situ ada yang apa namanya, ya berhadapan, Yesus berhadapan dengan realitas ini, roh jahat ini. Nah, di situ dikatakan, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ini kan cerita tentang seorang yang di Gerasa itu, ya, yang berkeliaran di kuburan siang dan malam, dan diceritakan tidak seorang pun yang dapat melepaskan, membebaskan orang itu dari kekuatan kuasa kegelapan. Jadi mau dikatakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siapakah kita bisa yang dapat melawan kuasa kegelapan? Nggak mungkin kita bisa dapat. Ya kalau hanya dari diri kita sendiri. Nah kita ini siapa kalau berhadapan dengan realitas roh jahat ini? Nah Yesus berkata, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah ini Bapak Ibu salah satu rumusan di dalam doa pembebasan. Bahkan juga di dalam eksorsis. Hai engkau roh jahat. Jadi Bapak Ibu sudah bisa, ya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ini salah satu rumusan yang mendasari doa pembebasan. Pasti di sini, ya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, lalu dia katakan, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampung, ya, dan berikan mereka Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jadi Allah mengasihi kita. Ada misi Bapak Ibu, kalau kita dibebaskan dari roh jahat, ya, misinya kita diutus untuk memberitakan Yesus itu luar biasa. Yesus itu atas apa aja di dunia ini, kuasa kegelapan. Kita diutus. Jadi, pertama Yesus membebaskan kita dari ikatan roh jahat itu. Yang kedua, kita diutus. Dan yang ketiga,
Yesus mengasihi kita. Kalau kita lihat di Roma 8 ayat 28 Bapak Ibu, Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lihat Bapak Ibu, ya, tadi Yesus membebaskan kita, Yesus mengutus kita, lalu Dia mengasihi kita. Jadi kalau kita orang Kristen, kita orang Katolik ini masih merasa takut dan tidak pernah diselesaikan soal pergumulan kita dengan ikatan roh jahat. Waduh, itu kalau menurut saya itu keterlaluan. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Nah, Allah itu mengasihi kita. Mungkin kita selalu bertanya ya, atau karena kita banyak menemukan persoalan dalam hidup kita tuh, lalu kita mengatakan, apa Tuhan mengasihi saya ya? Ya kan? Pertanyaan ini kan adalah ada suatu kabut tebal yang kita tidak masuk ke dalam pengalaman Allah. Ya, kabut itu artinya seperti ada tembok yang akhirnya kita melihat Allah itu yang transenden, ya, Allah yang transenden, Allah yang jauh, ya. Ini pengalaman orang atau bangsa Israel yang melihat Allah itu jauh. Hanya Musa saja yang mendekati Allah. Tapi kita tidak, manusia perjanjian baru, Allah itu imanen. Allah itu ada dalam diri kita. Allah hadir. Nanti kita lihat di teks terakhir, saya akan kasih Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya kan? Nah, di sini kita lihat realitas Allah yang hadir dan menyapa kita. Dan akhirnya Yesus disebut Emmanuel, Allah beserta kita. Allah itu tidak ada jarak dengan kita. Kalau kita beserta suami, beserta istri, itu mungkin masih ada jarak. Nah, nanti kita akan kupas itu Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dengan namanya, ya, dengan nama Yesus ini, roh jahat mengakui kuasa dan otoritas nama Yesus. Lihat Bapak Ibu, ya, luar biasa kan? Roh jahat mengakui kuasa dan otoritas nama Yesus. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, kalau kita perintah dalam nama Yesus. Lihat Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, saya perintahkan hai engkau roh jahat, keluar dari dalam diri orang ini. Hai engkau kuasa kegelapan, hai engkau kuasa perdukunan, pergi dan jangan mengganggu saya. Nah, sebenarnya dengan kita mengimani Tuhan Yesus ini, kita memaknai iman itu dalam keseharian kita. Ya, jangan hanya saya percaya Yesus, tetapi ketika kita mengalami gangguan, kita seperti tidak punya apa-apa. Kita itu ahli waris, kita diberi kuasa oleh Allah untuk mengusir roh jahat. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 18, seorang gadis yang dirasuki roh jahat berseru, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi dan memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Ya, ini cerita para murid. Ya, mereka adalah hamba Allah yang maha tinggi. Yesus ini adalah Yahweh, hamba Allah yang maha tinggi. Ya, dia punya otoritas. Ya, dalam kealahannya Yesus mampu melenyapkan segala kekuatan kuasa kegelapan. Di mana kita takut? Di mana kita merasa kita tidak punya apa-apa, Bapak Ibu? Itu luar biasa. Yesus mengusir roh jahat. Kalau kita lihat itu banyak cerita dalam kitab suci Markus ini 1b sampai 28. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, tidak akan pernah kita rugi dan tidak pernah kita mengalami kekurangan kalau kita benar-benar mengimani Yesus itu Allah. Ya, saya takut kita ini hanya kenal dia sebagai Yesus yang manusia. Dalam artian dia sebagai Allahnya, nanti kita tidak masuk ke situ. Dia kodrat sebagai Allah, dia berkuasa juga. Ya, dalam kealahan dia bertindak atas kuasa kegelapan di dunia ini. Next. Nah, ketika Anda, ini kan doa Yesus, ya. Ini kan doa Yesus. Ketika Anda memanggil dia, ya, Anda memanggil,
dia datang. Yehosua, Yosua, Allah yang menyelamatkan. Itu ada di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21. Barang siapa nama Yesus akan diselamatkan. Barang siapa menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Kita tahu orang-orang yang menderita, ya, kalau dia mau dibantu, mau minta bantuan, itu nggak main-main, Bapak Ibu. Contohnya Bartimeus ini, dia orang buta. Nah, doa orang yang dalam keadaan situasi sulit itu benar-benar serius. Tidak hanya formalitas, enggak. Dia teriak itu bukan karena dia kepingin saja, bukan. Dia butuh, dia akui, dia percaya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah ini juga salah satu dasar dari pengajaran doa Yesus? Ya, Yesus anak Daud. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terkadang Tuhan ketika kita berseru satu kali, terkadang seolah-olah dia tidak mendengar, ya, langsung connect gitu ya, respon enggak. Kita lihat Bartimeus 3 kali Bapak Ibu dia berseru. Makanya kalau kita mengalami gangguan, kuasa kegelapan, roh jahat atau sakit penyakit, jangan hanya merasa satu kali kita berseru, kita sekali berdoa, loh kita langsung dibebas. Syukur-syukur kalau memang sekali kita berdoa, berseru ke nama Yesus, langsung kita sembuh. Wah itu kita syukuri, kita berterima kasih. Tapi kalau kita lihat Bartimeus Bapak Ibu itu 3 kali. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, kalau kita lihat apa respon Yesus? Yesus berkata, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Guru, Rabuni, semoga aku melihat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, Yesus ini, dia kan maha kuasa tadi. Allah yang menyelamatkan. Kenapa dia langsung tepuk aja ke matanya Bartimeus? Langsung aja kan? Tapi dia tanya dulu, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Apa Yesus tidak lihat kalau Bartimeus itu buta? Yesus tahu. Tapi Yesus butuh respons iman dari Bartimeus. Yang kedua, lihat usahanya, lihat kesungguhannya. Jadi Bapak Ibu, untuk kita dapat sesuatu dari Tuhan, mahal. Ya, bahkan kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran untuk memikirkan kepada siapa saya harus datang. Ya kalau waktu saya di Lembah Karmel, ya kasihan juga ya macetnya sampai 6 jam di puncak. Padahal ketemu sayanya cuma 30 menit, 25 menit, ya kadang ya paling lama 1 jam. Tapi kebanyakan mereka ya saya ketemu cuma 30 menit. Dengan 6 jam dia berkorban Bapak Ibu. Nah, pengorbanan itu dihargai oleh Tuhan. Sekali lagi, pengorbanan itu dihargai oleh Tuhan. Apalagi pengorbanan itu menyangkut soal imannya dia kepada Tuhan. Itu nggak main-main. Nah, kalau kita lihat juga Bapak Ibu, seorang perempuan yang penyakit pendarahan, ya kan? Dia bisa masuk ke orang banyak itu tidak mudah Bapak Ibu. Dan dengan iman dia berkata, asal ku jamah jumpai jubah Tuhan, saya sembuh. Dan memang sembuh. Nah, coba lihat dalam realita hidup kita. Apakah banyak masalah yang sepertinya Tuhan tidak selesaikan? Refleksinya, apakah saya sungguh-sungguh berdoa? Apakah saya setia dalam doa? Itu pertanyaan. Ya, jangan hanya demo ke Tuhan. Doanya cuma begitu, pergi ke gereja atau pergi ke tempat minta untuk didoakan ke orang yang mau didoakan. Tetapi ketika kita didoakan, kita tidur, kita ngantuk, aduh, tidak ada semangatnya. Ya, kalau memang Tuhan tidak beri, ya kita tidak bisa mengatakan Tuhan jahat, Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak punya mata. Jangan, tidak bisa. Semua salahnya itu pada kita, Bapak Ibu. Ya, cara kita, mentalitas kita yang sebenarnya harus dirubah. Ya, terutama kalau kita mengalami gangguan dari roh jahat, sakit penyakit serius. Ya, serius. Sekarang saya kalau KRK, saya kasih prolog penyembuhan. Ya, kemarin di Surabaya,
juga di Purwokerto, dan saya benar-benar kasih prolog. Dengan prolog itu seperti memotivasi mereka doa sungguh aktif di dalam doa, penyembuhan itu menjadi milik Anda. Amin. Nah, di sini kita lihat luar biasa Tuhan. Baik, next. Nah, banyak orang yang datang ke Tuhan, ya hitung-hitung, saya itu sudah berdoa, brother. Seperti kita kalkulasi, paling tidak seberapa sih, ya. Tuhan menuntut kesetiaan kita. Nah, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, malam ini juga Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kekalutan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan dalam hati saat ini, perasaan, pikiran. Tuhan tanya, Ibu, apa yang kau mau aku perbuat bagimu malam ini? Jawablah pertanyaan itu. Ya, mungkin situasi ekonomi, ya setan juga bekerja untuk menggagalkan ya kesulitan untuk ekonomi. Ya, nanti kita doakan. Setan juga bisa menggagalkan keharmonisan dalam keluarga. Tapi jangan sekali-sekali apa namanya kayak latah setiap kesulitan selalu dituding setan semua penyebabnya. Sementara itu juga bisa refleksi dari diri kita, mungkin kita harus berubah ya dalam sikap, perbuatan, tindakan kita. Kalau itu sudah kita sadari, kita sudah berubah, tapi tetap itu ada, mari Bapak Ibu, setan akan menunggangi bagian yang lemah dalam diri kita. Kembali di sini dikatakan, apa yang engkau kehendaki, Bapak, Ibu, saudara-saudari, supaya aku perbuat bagimu. Jika kita selama ini buta, ya mata batin kita buta melihat Tuhan, kita katakan, Tuhan, semoga aku melihat Engkau dalam hidup ini. Ya, semoga aku melihat Engkau dalam hidup ini, sehingga dalam hidup beriman saya selalu percaya Engkau selalu menolong aku, selalu menyertai aku. Ya, nah next, nah kita berdoa dengan suatu keyakinan yang besar. Nama bagi orang Yahudi, saya kembali kepada nama nih, adalah suatu pribadi. Ya, nama itu pribadi Bapak Ibu. Bukan karena wah itu nama hanya begitu aja. Kalau nama kita, misalnya saya disebut oleh orang Jakarta di Jakarta, ya saya tidak hadir. Ya saya manusia. Nama saya kan tidak punya arti. Dalam arti kepribadian saya itu bisa ada di situ dengan menyebut nama saya. Tidak. Ini Tuhan. Yehosua, Allah yang menyelamatkan. Makanya kan dalam 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat. Ya, 5 perintah gereja, ya kan? Jangan menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat. Karena nama itu soalnya adalah pribadi. Ya, nama Yesus adalah nama yang paling berkuasa di seluruh surga, di seluruh kitab suci dan sejarah. Kita melihat nama Yesus mengusir setan. Itu tadi, hai engkau roh jahat, dalam nama Yesus nyala pergi dan jangan mengganggu kami. Ya, ya mungkin kita catat teks rumusan itu. Hai engkau roh jahat, hai engkau pengganggu, hai engkau yang membuat kekacauan di rumah kami. Dalam nama Yesus, enyah pergi dan jangan mengganggu kami. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu membebaskan, dan dia pun membangkitkan orang mati. Jadi benar-benar sempurna kerjanya karya Tuhan dalam manusia ini. Orang Italia bilang perfecto. Ya, makanya di dalam satu buku tulisan Yohanes Paulus kedua, dia mengatakan non abbiamo paura Yesus alla Dio. Ya, jangan kita takut, Yesus itu Allah. Itu non abbiamo paura. Jangan kita takut, Yesus itu Tuhan. Nah, kita lihat sekarang setan. Ya, dia Yesus menyembuhkan kita dari sakit, membangkitkan kita dari kematian dan mendatang kedamaian. Siapa sih di dunia ini yang tidak membutuhkan damai? Ya, siapa? Kalau tidak ada damai dalam hidup ini, seperti apa saja kita ini ya, manusia kerangka. Orang bilang hidup segan, mati tak mau. Nah, di sini Bapak Ibu, dan menanamkan keberanian dan herois untuk melawan kuasa kegelapan. Tadi kan nyanyi pembukaan dalam nama Yesus. Semoga itu bukan hanya asbun, asal bunyi.
ya, atau NATO, no action, talk only. Tidak. Kita harus dalam nama Yesus. Bapak Ibu, hidup sekarang harus benar-benar percaya kepada Tuhan dalam segala situasi sulit. Tidak bisa. Ya, jadi iman kita tentang Yesus ini bukan yang transenden, imanen, ya. Mengapa demikian? Karena ketika kita memanggil nama Yesus, kita sebenarnya memanggil pribadinya itu. Makanya di dalam orang yang mendalami doa Yesus ini, ada satu fase nanti Bapak Ibu kita hanya duduk itu, kita sadar, hanya menyadari. Itu luar biasa. Jadi orang seperti ini Bapak Ibu, ya kalaupun ada ketakutan, dia atasi. Ya, bahkan ketika dia takut karena dia menyadari kehadiran Tuhan, dia langsung mengatakan, "Nyala ketakutan ini." Atau dia mengatakan, "Yesus, Engkau tahu saya takut." Nah, kesulitan dalam hidup kita ketika kita takut, kita tidak berdoa. Ya, doa itu kan kapan dan dimanapun secara batiniah, ya kan? Nah, kita tunggu sampai di kapel, di ruang doa. Aduh, itu sudah situasinya udah berbeda, ya. Nah, mengapa demikian? Ya, Yesus ini berkuasa atas kuasa kegelapan. Karena ketika kita memanggil nama Yesus, kita sebenarnya memanggil pribadi itu, dan pribadi itu hadir dalam kita dan di antara kita dengan segala kuasa dan kasih-Nya. Tidakkah kita pernah mendengar dalam kitab suci, ya, di mana dua, tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Yesus hadir dalam pribadi kita masing-masing. Yesus hadir pada waktu kita berkumpul. Bagaimana Yesus kita rasakan kehadirannya secara pribadi pada waktu kita menyerukan nama Yesus, atau kalau sudah berkembang, dia merasakan dan menyadari Yesus hadir. Terkadang nanti tidak dengan menyerukan nama lagi, ya, tapi dengan kesadaran itu sudah cukup untuk dia bahwa Yesus itu hadir. Baik, next. Nah, dengan menyerukan namanya, nama Yesus ini yang penuh keyakinan, maka setan akan lari daripadanya. Ya, setan akan lari, ya, dari Yesus. Nah, ketika kita menyerukan nama Yesus, ya, saya dengar sebuah sharing, ya, pengalaman. Jadi dia itu mau mengusir gangguan kuasa kegelapan di sebuah keluarga. Nah, orang ini tidak pernah dididik, diajar tentang bagaimana rumusan doa pembebasan. Tidak, Bapak Ibu. Hanya waktu itu ada retret awal di Lembah Karmel, diajarin tentang doa Yesus. Nah, pada waktu dia dipanggil itu, dia bingung. Nanti saya gimana doanya? Tapi seperti di dalam hatinya timbul suatu keberanian. Ayo pergi, nama Yesus, nama Yesus. Dia itu seperti masih bingung. Masa sih ya, gangguan sehebat ini saya hanya begitu. Tapi dia bilang, udahlah, pergi aja daripada saya pusing. Dia pergi. Orangnya sederhana dan dia hanya mempraktek doa Yesus itu setelah retret awal. Dia pergi. Nah, pada waktu sampai di rumah tuh dia liatin orang yang diganggu roh jahat itu, dia lihat dalam hati dia, Yesus, Yesus. Nah, ketika mereka berpapasan, ya, beradu pandang, si yang diganggu roh jahat langsung. Lalu tuan rumah bilang, apa yang terjadi itu? Dia bilang begini, coba kamu tepok di bagian belakangnya. Dek, nah, kebetulan itu satu anak muda, coba tegak, Dek. Dia tegak. Lalu ketika dia tegak, apa yang kamu rasakan? Dia bilang, saya merasa ketika tadi ibu memandang saya, ada kekuatan yang luar biasa dan kuasa kegelapan itu hilang dari saya. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu benar tekun doa Yesus. Aduh Bapak Ibu, kompetisi ini kita selalu menang. Nggak mungkin kita kalah. Ya. Nah, iblis mempunyai kekuatan yang besar. Itu tadi yang saya bilang awal. Siapa kita mau lawan iblis itu? Nah, kita kalau itu kayak kresek aja diputar. Saya karena banyak pengalaman. Ya, kalau saya mau sharing malam ini, kayaknya sampai besok pagi pun ya sesi ini nggak selesai. Tapi lain kesempatan, ya kekuatan kita ya tidak ada bandingnya dengan mengusir dengan
nanti kita mengusirnya dengan meniru gitu ya. Ini kan cerita kisah 19 anak Skewa. Ya, Paulus ke situ ya mengusir setan. Lalu mereka melihat, oh Paulus bisa mengusir setan. Lalu ada orang kerasukan, ada anak Skewa ini. Nah, mereka mengusir orang yang diganggu roh jahat. Nah, ini kan mereka tidak punya iman, hanya meniru Bapak Ibu. Asal-asalan saja meniru Paulus. Si setan bilang, Yesus kami tahu, Paulus kami tahu. Kamu siapa? Ya, lucu Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan baca ini teks ya, ya. Baca-baca teks kisah ini supaya kita di dalam doa itu bukan meniru, tidak, imani. Ya, ada power yang besar. Setan tahu kalau kita meniru atau setan tahu kita tidak punya iman yang cukup di situ. Nanti bukan kita yang usir setan, setan yang usir kita. Lucu kan? Lucu. Dan akhirnya kan banyak orang Katolik takut dengan setan, bahkan takut dengan cicak, ya. Karena ada cicak di plafon, dia pakai payung. Lihat itu. Memang orang takut itu ya apa mentalnya kayak orang gila juga ya. Kalau orang gila kan memang orang gila, tapi kalau kita waras karena kekurangan begini, akhirnya aduh orang bilang mending kita temanin orang gila daripada orang kayak gini. Masa gak lucu Bapak Ibu di dalam kamar dia pakai payung tuh supaya cicaknya jangan dia lihat di atas. Lalu cicaknya apa tidak jatuh ke dia. Itu kan aneh orang yang beriman kayak gini. Namun di dalam Yesus kita dapat mengatasi setiap rintangan. Banyak Ibu, Bapak Ibu yang kesulitan dalam hidup kita. Nah, kita menyerukan nama Yesus dengan keyakinan. Ya, jangan apa namanya hanya latah gitu atau rutinitas begitu saja. Tidak, ya. Lalu kecenderungan yang kita butuhkan untuk terhubung ya dengan kuasa nama Yesus adalah kita menyadari bahwa tanpa Dia terhubungi Bapak Ibu bahwa tanpa Dia kita bukan apa-apa. Baca di Injil Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini suatu peringatan untuk kita. Semakin kita mengenal kemiskinan dan keterbatasan kita, semakin kita berdoa dengan iman. Ini Bapak Ibu, tahu bahwa kita miskin, tahu kita terbatas, tahu kita tidak punya apa-apa. Nah, inilah Tuhan turun tangan. Tahu kita miskin, kita terbatas, kita tidak punya apa-apa. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang miskin, orang yang terbatas, kalau berdoa sungguh-sungguh karena dia tahu dia terbatas. Nah, di sini. Nah, semakin kita mengenal kemiskinan kita, ya Bapak Ibu, ya semakin tumbuh iman kita sebenarnya. Dan kita semakin mengalami kuasa Allah yang besar dalam dan melalui nama Yesus ini. Nah, di sini kita lihat. Next. Nah, bagaimana realitas kuasa kegelapan bisa hadir di dunia ini? Hadir dalam hidup kita. Aduh, kalau kita mulai ke flashback ke perjanjian lama, kita ke kejadian, udah dari sononya, ya, dia masuk ke dalam realita kehidupan manusia sejak awal, ya. Makanya ya keselamatan kita sangatlah sulit karena manusia pertama ya tidak taat kepada Allah dan jatuh dalam godaan. Aktivitasnya telah membawa maut ke dalam dunia. Ya, lihat tadi di atas salib, Bapak Ibu, Yesus mengalahkan dosa, maut, kuasa kegelapan. Lihat Bapak Ibu, ya, dia maut sudah masuk ya dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sebuah cerita masa lalu, enggak, ke dalam dunia serta menghalangi keselamatan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia, tujuan eskatologis, tujuan ya sampai pada akhirnya hidup kita. Ya, di hidup di dunia ini kita hanyalah sementara. Orang bilang ya kita ini seperti bunga, tanam bunga dia apa namanya mekar di pagi hari, layu di sore hari. Ya, jadi hidup kita sangat rapuh, sementara. Coba kita pakai waktu yang sementara untuk mencapai keselamatan eskatologis itu. Nah, next. Nah, ini Bapak Ibu yang kita tunggu. Karena perjuangan kita, ini kalau boleh dicatat teks ini. Paulus luar biasa refleksinya. Karena perjuangan kita
bukanlah melawan darah dan daging. Lihat Bapak Ibu, bukan yang jasmania Ibu, Bapak Ibu, ya, daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Lihat, kata pemerintah berarti dia berkuasa. Dia punya kekuatan. Pemerintah-pemerintah, dia punya persekutuan. Lihat Bapak Ibu, kata pemerintah itu, ya, dia punya kekuatan di situ. Lalu melawan penguasa-penguasa, setan, pemerintah, penguasa-penguasa. Ya, lihat Bapak Ibu, ya, konteks pemerintah-pemerintah, ya, melawan penguasa-penguasa, melawan semuanya Bapak Ibu ada di situ. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Sesuatu yang real, nyata, tetapi tidak kelihatan. Tapi aktivitasnya sangat realitas dalam kehidupan kita. Dia mengganggu kita. Ya, iblis mencoba kita. Ya, sejak Yesus ada di dunia, iblis mencobai Yesus. Ya, di padang gurun 3 hal ya Yesus, kesombongan, ya, keinginan mata, dia godai, tapi Yesus karena Yehosua dia mengalahkan semuanya itu. Realitas kuasa kegelapan itu ada dalam hidup manusia. Bagaimana kuasa kegelapan mengganggu kita? Roh jahat atau kuasa kegelapan mengenal kelemahan kita. Tahu Bapak Ibu, dia tahu kelemahan kita. Itu tadi, roh jahat itu memakai kelemahan kita sendiri. Dia menunggangi kelemahan kita sendiri. Nah, kalau kita punya kelemahan dan kita jarang mengaku dosa, waduh, nah, kita dikocok-kocok terus sama roh jahat ini, ya. Lalu kita lihat yang namanya 7 dosa pokok. Ya, saya tidak tahu nanti Bapak Ibu bisa mau ambil retret di mana, ya. Ya, kalau yang Jawa Barat, ambillah retret ini mengatasi kelemahan itu di Cikanyere sana, ya, supaya dikikis. Kita tahu tadi, Bapak Ibu, roh jahat menunggangi kelemahan kita. Jadi dia pakai kelemahan kita. Dia tidak akan langsung, dia tahu. Dia coba mengenal dulu kelemahan kita, kedagingan kita. Galatia 5 ayat 16. Baca Bapak Ibu, hidup menurut daging atau roh. Ya, daging itu dalam hawa nafsu, kedagingan, hawa nafsu, keinginan yang tidak teratur. Nah, coba nanti kita baca, saya itu di mana yang dipakai setan? Ya, dalam arti tertentu ya kelemahan itu sudah ada dalam diri kita. Tapi kalau hanya kelemahan yang memang kelemahan manusiawi kita, biasanya kalau dengan tobat, doa secara batin, pengakuan dosa, biasanya tidak sulit diatasi. Langsung kita, jangan, kan saya dari pertobatan itu membangkitkan kesadaran. Itu kalau yang benar-benar tanpa ditunggangi roh jahat, itu bedanya. Tetapi kalau itu ditunggangi roh jahat, timbul kesadaran ini itu seperti hambar. Akhirnya kecenderungan itu menjadi dominan. Lihat Bapak Ibu, kalau kita sudah tobat, tapi kecenderungan itu semakin menjadi-jadi, Bapak Ibu harus minta doa pembebasan. Ya, tidak bisa. Ya, tobat itu ya itu tadi kalau kelemahan murni. Maksudnya hanya secara kelemahan karena dosa asal atau kelemahan manusiawi kita. Ya, tapi kalau udah ditunggangi Bapak, makanya Bapak Ibu, sebenarnya kelemahan kita itu mengurung kita oleh roh jahat. Dia kocok kita di situ. Misalnya judi online, ya kan? Kalau orang yang misalnya janganlah kesadaran, jangan ini menghancurkan keluarga, susah dapat duit, masa cuman habis dengan judi online. Dia sadar udah dia tinggalkan. Apalagi dinasihatin, lalu dia pergi pengakuan dosa, beres Bapak Ibu sebenarnya. Tapi kalau dia tetap judi online dan dia menjadi penumpukan utang, waduh Bapak Ibu tolong itu didoakan pembebasan. Ya, lalu luka batin, ya, luka batin menjadi akses intervensi roh jahat dalam luka batin besar. Ya. Jadi orang misalnya luka batin jatuh dalam kemarahan. Waduh, orang yang nggak salah aja dimarahin sama dia. Jadi orang-orang seperti ini perlu luka batin, penyembuhan luka batin itu penting. Lalu kepribadian tidak seimbang, ya labil, ya kebiasaan buruk, lalu keinginan yang tidak teratur, lalu kesuaman dalam membangun kehidupan doa atau kehidupan rohani. Kan banyak orang mengeluh, aduh capek doa ya, tidak mengalami apa-apa gitu ya. Lalu dia meninggalkan hidup doanya. Itu banyak
dalam kehidupan kita orang beriman. Awalnya sih semangat gitu ya, akhir-akhirnya layu, kering, dan akhirnya ya yaitu hidup segan, mati tak mau. Ya, coba lihat ke dalam diri kita di sini. Saya itu punya kelemahan apa, kesuaman dalam membangun kehidupan doa rohani, keinginannya itu. Coba itu direfleksi, ya, supaya nanti malam ini didoakan pembebasan secara umum ini. Next. Nah, bagaimana kuasa nama Yesus mampu mengalahkan kuasa kegelapan? Iyalah, kalau tadi kita lihat dari awal, supaya dalam nama Yesus, kitab suci ini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, di surga, di bumi dan di bawah bumi, kuasa kegelapan takluk kepada nama Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Memang Paulus konsep ini karena dia mengalami, ya, dia ini menarik Bapak Ibu, ya. Mungkin teks ini selama ini kita baca tapi hanya sekedar baca. Coba ini mengingatkan kita Bapak Ibu, ya, mengingatkan tidak, Yesus berkuasa kok di surga, di bumi dan di bawah bumi. Makanya di bumi ini bila kita berhadapan dengan perdukunan, apa kuasa kegelap, saya percaya Yesus telah menaklukkan itu, bertekuk lutut, baik yang di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Wafat Yesus di kayu salib telah mengalahkan dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Bagaimana tidak? Yesus adalah Allah. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Nah, bagaimana tidak? Dia Allah. Ya. Nah, dengan menekuni doa Yesus, lihat Bapak Ibu, dengan menekuni doa Yesus, kita membentengi diri kita dari hal-hal yang telah kita sebut tadi di atas. Ya, dosa-dosa, cacat celah, kelemahan, dia membentengi. Banyak orang yang selama ini tidak memanage hidupnya dalam konteks iman gitu ya, hanya mengeluh dengan kelemahan. Tidak. Ya, terkadang juga mereka tergantung pada apa namanya konselor spiritual, sering datang terus. Saya kalau orang misalnya telepon brother mau ketemu, sudah berapa kali ketemu saya. Kalau dia bilang udah 3 kali, saya bilang lain kali aja, karena dia tergantung pada saya. Jangan tergantung pada saya, tergantung pada imanmu. Nah, pengajaran ini penting untuk kita. Pertanyaan saya, apakah selama ini saya tergantung pada orang dan saya menjadi pasif? Itu pertanyaan refleksinya. Kalau memang pasif, kita bangunlah. Paulus sudah ngomong tadi, ya. Dengan menekuni doa Yesus, kita membentengi diri, mengcover kuasa kegelapan dimanapun. Dan mengapa kita takut? Yesus ada untuk kita. Yesus hadir untuk kita. Nah, kalau gitu doa Yesus tidak boleh dianggap remeh dan tidak hanya dibuat sebagai rutinitas belaka, tetapi soal hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana doa-doa ini, doa Yesus ini, tidak lain yang kita lakukan adalah menyerukan nama Yesus. Saya kira itu orang yang sudah mengikuti Zoom ini dari awal udah diajarin, ya, tentang bagaimana penyeruan nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Setelah itu dibatini, lalu dibawa pada kesadaran bahwa Yesus hadir. Nah, Yesus ingin membebaskan kita dari kejahatan. Dia ingin Bapak Ibu, bukan dia menonton, bukan. Dia tidak menonton, ya. Dia ingin membebaskan kita dari yang jahat, ya. Kan kita tahu dalam doa Bapa kami, bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, kita kejahatan ini kita alami dalam hidup kita, yang disebabkan oleh dosa kita sendiri atau orang lain, lingkungan yang tidak sehat. Tapi jangan kalau kita diganggu orang lain, diganggu orang jahat, kita menuduh orang lain. Itu tuh dia tuh, ya, dia punya jimat, ya, akhirnya saya diganggu orang jahat. Tidak boleh, ya, kita tidak boleh menuduh orang. Doa-doa yang kuat yang memungkinkan kita untuk mengklaim otoritas baptisan kita. Jadi kita menuntut seolah-olah untuk meninggalkan segala cara yang telah kita lakukan, untuk bekerja sama dengan kejahatan, dan untuk menempatkan diri kita dan orang-orang yang kita kasihi di bawah perlindungan Yesus. Jadi mungkin kita meninggalkan segala cara
yang telah kita lakukan, ya, yang mungkin bekerja sama dengan kejahatan, ya kan? Selama ini kan banyak orang yang karena lemah imannya, dia Katolik hari Minggu, hari lain dia pergi ke perdukunan, ya. Kalau di Jawa Timur kan dia pergi ke Gunung Kawi, kalau di Bogor kemana? Gunung Salak kek, Gunung Putri kek, gunung apa kek, ya kan? Ya, segala cara yang telah kita lakukan. Coba kita refleksi. Ya, kadang-kadang juga dari tradisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan semangat iman. Ya, yang ada unsur yang disebut animisme, mengundang roh-roh. Itu kan tidak baik, ya. Nah, kejahatan dan untuk menempatkan diri kita dan orang-orang yang kita kasih di bawah, kita bawa orang itu, ya. Selama ini kita bawa diri kita bawa mereka kepada Yesus malam ini. Next. Nah, dengan doa Yesus, ya, ini untuk keluarga, ya, keluarga kita melindungi, menjaga. Ada satu sharing singkat Bapak Ibu, ya. Ada seorang anak, gitu, anak gadis, dia tekun gitu ya doa Yesus itu. Nah, di rumah itu rasanya tidak nyaman, tidak harmonis, ya. Dia mengeluh dan mengeluh gitu ya. Memang dia di situ satu-satunya orang Katolik gitu ya. Bagaimana dia bilang untuk mengkondusif situasi di rumah gitu. Temannya bilang, ayo kita ikut yuk retret gitu. Kembali retret awal mengajarkan doa Yesus. Lalu dia akhirnya seperti diarahkan untuk membangun doa Yesus itu di rumah, memprakteknya di rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, sepertinya dia tidak punya niat atau apa seperti punya sesuatu yang sudah dia rancang. Nanti kalau saya doa Yesus pasti masalah di rumah selesai dan jadi kondusif. Dia hanya punya kerinduan, udahlah saya praktek doa Yesus. Pagi dia ambil setengah jam, sore dia atau malam sebelum tidur dia doa Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 2-3 bulan terasa nyaman di rumah itu. Dan semua orang di rumah itu merasa bahwa mereka lah yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Satu orang Bapak Ibu yang berdoa. Coba kalau bapak, ibu, dan anak-anak dilibatkan. Saya bilang, rumahku adalah surgaku. Ya kan? Itulah yang disebut gereja domestik yang ditulis Yohanes Paulus kedua. Allah hadir di dalam keluarga kita. Bukankah sesuatu yang indah Bapak Ibu? Rumahku adalah surgaku. Malah orang lain mengatakan keluarga yang lain di rumah orang lain surganya dia, di rumahnya dia jadi neraka. Itu kan nggak benar. Nggak benar itu. Ya, cobalah bangun doa Yesus itu, ya, praktek benar. Saya yakin Bapak Ibu dilindungi, dijaga, ya. Sebab saya mau sharing sih satu pengalaman pada waktu kejadian di Jakarta tahun 2000 yang Trisakti itu. Satu toko atau satu rumah selamat dari apa namanya serangan demo saat itu. Tapi saya tidak bisa cerita saat ini. Nah, perlindungan pekerjaan. Sekarang banyak orang kan mengalami kesulitan. Ya, saya beberapa hari baru pulang dari Surabaya untuk mendoakan di kantor mereka tidak nyaman. Jadi ada kesulitan seperti miskomunikasi dengan karyawan, jadi kayak orang itu cerita, Frater, dulu di sini nyaman, Frater, semua kami bisa komunikasi dengan baik. Sekarang Frater menjadi sulit dan akhirnya ya perusahaan ini kolaps. Ya. Nah, sekarang mereka mau bangun apa namanya seperti ruang doa di dalam usaha apa tuh tempat usaha mereka. Jadi kemarin mereka bilang, Frater, kami mau bangun apa ruang doa gitu di sini supaya kami berdoa. Memang demikian. Memang demikian. Saya juga kalau di Jakarta dulu, Pak, saya lihat beberapa orang yang punya jam doa pada waktu saat istirahat. Dia pergi doa. Nah, itu yang benar seperti itu. Perlindungan dalam pekerjaan. Banyak kesulitan. Jadi Bapak Ibu, dengan hidup iman ini, kita jangan terlalu banyak mengeluh. Ya. Dengan mengeluh, itu masalah tidak selesai. Bawa ke Tuhan. Pupuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya yakin janji Tuhan itu pasti ada indah pada waktunya. Saya yakin. Saya yakin Bapak Ibu. Ya, next kita lihat slide berikutnya. Nah, ini slide terakhir. Doa Yesus membangun hubungan intim, interpersonal dengan Tuhan. Face to face.
Bapak Ibu, banyak orang punya pengalaman pribadi dengan doa Yesus ini, meditasi doa Yesus. Ya, ini sebenarnya dengan pengalaman ini itu mengaktualisasikan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal itu beberapa kali Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, kalau mau berbuat, tinggal dalam Tuhan. Kalau mau nyaman, tinggal dalam Tuhan. Ada kan lagu TC itu bagus. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tuhan sejauh doa. Kalau kau tidak doa ya, Tuhan tidak ada, Bapak Ibu. Kalau kita tidak doa ya, Tuhan tidak ada. Tuhan sejauh doa. Ya. Nah, kita membangun ya kesadaran bahwa Yesus selalu hadir. Banyak kesulitan kita, banyak tantangan kita, banyak pekerjaan kita, banyak kesibukan kita. Jangan kau abaikan hubungan dengan Tuhan. Jangan. Semua kesibukan, semua tantangan itu menjadi akan lebih sulit dalam hidup kita kalau kita berjuang seorang diri. Ada kan lagu-lagunya. Aku percaya kau turun tangan memulihkanku. Itu semua mensupport kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Nggak mungkin, ya. Cuman kita kadang-kadang tidak keluar dari cara berpikir kita yang tidak menumbuhkan iman kita, ya, tidak punya apa namanya kerinduan yang akhirnya mencari Tuhan itu kayak barang mentah. Tidak, Allah hadir untuk kita. Allah lebih rindu daripada kita merindukan Dia. Ya, saya kutip sedikit apa yang dikatakan Santo Agustinus. Ya, gelisahlah hatiku sebelum aku beristirahat padamu, ya Allah. Semoga kita punya gelisah seperti itu. Ya, kalau kita gelisah, mari Bapak Ibu kita serukan nama Yesus. Pada waktu kita menyerukan nama Yesus, pribadi itu hadir. Apakah nanti dia bertanya, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Yesus, berkatilah keluarga saya, bebaskan keluarga saya dari pengaruh kuasa kegelapan, dari segala kesulitan. Tantangan tetap ada, ya. Kesulitan pasti ada, tapi jangan takut. Yesus hadir untuk kita. Dia ada untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita bangun sebuah niat yang membuat kita lebih fresh dalam hidup ini, lebih optimis, dan lebih yakin bahwa memang saya hidup ada dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nelly. Baik. Pertanyaannya, mengapa ya, Frater, pada saat awal doa Yesus, Ibu Nelly melihat seperti sosok seram gitu, Frater? Mungkin boleh dijelaskan, Frater, silakan. Ya, doa itu kan suatu hubungan interpersonal dengan Tuhan. Itu kemauan yang suci, ya, kemauan yang saleh gitu ya, niat yang baik. Pasti niat yang baik, niat yang suci, ya si jahat dia gagalin. Nah, makanya dalam doa bukan berarti kita tanpa perjuangan. Wow, no. Kita banyak perjuangan, ya. Misalnya nanti berhubungan dengan konsentrasi, mengarahkan, fokus. Itu perjuangannya luar biasa. Soalnya kalau penglihatan-penglihatan itu, ibu bisa buka mata, ya, buka mata, ya. Mungkin itu hanya bayangan dalam imajinatif aja. Buka mata. Kalau secara penglihatan, secara kasat mata ada, langsung aja perintah dalam nama Yesus, pergi dan jangan mengganggu saya. Jadi harus ambil sikap untuk bertindak dan langsung eksekusi. Tidak boleh hanya cerita begini, wah nanti saya diganggu begini. Menurut saya kurangin cerita keluar, tapi ke dalam saya eksekusi dan saya katakan nyala roh jahat. Kalau gangguan itu, penglihatan itu, misalnya dirasakan pada waktu doa, pejam mata atau awal doa, buka dulu matanya, pandang salib, ya, pandang patung Tuhan Yesus atau Bunda Maria. Nanti kalau sudah rasa nyaman, masuk ke dalam doa itu.
Dan kalau ada gangguan lain, buka lagi matanya. Ya, doa kita yang sungguh-sungguh bukan identik dengan tutup mata ya. Kadang-kadang tutup mata lebih kacau, ya lebih kacau gitu ya. Lebih, aduh, sebenarnya tidak doa dia, dia ada di situ tapi pikirannya liar, ya. Ya, Sebenarnya kayak monyet. baik. Kalau liar ini bisa lihat yang di mana-mana lah, buka aja mata. Buka mata, lalu kalau memang secara kasat mata terasa gangguan itu perintah. Dalam nama Yesusnya pergi dan jangan mengganggu saya. Saya kira itu Ibu Baik. Yuni, ya Ibu Baik, siapa tadi? Bu Ibu Neni ya. Nelly, Frater ya. Ya, Baik, ya baik, Bu Frater, Neni terima semoga kasih bisa sekali. terjawab ya. Ya, Ya, baik. Untuk pertanyaan ya, selanjutnya dari Ibu Anastasia, Frater. Eh, oh, baik. tadi, tadi waktu masuk doa Yesus, Ibu Anastasia melihat asap tebal dan membuat dada itu naik turun dan merasa sejuk, tetapi lama-kelamaan berangsur normal pernafasannya, Frater. Silahkan Oke, beliau bisa. ya. Pengalaman di doa Yesus ini itu macam-macam, ya. Ada manifestasi, ada gejolak dalam batin. Semuanya itu janganlah kita terlalu fokus untuk memperhatikan. Tidak, ya. Fenomena itu, gejala itu biasa, ya. Bisa saja itu fenomena yang mengganggu sehingga kecenderungan kita memperhatikan. Tidak, fokus saja. Semuanya itu kita kalau dalam pepatah bahasa Indonesia itu anjing melolong, kafilah berlalu. Biarin aja anjing itu melolong. Ya, saya tetap fokus dalam apa menyerukan nama Yesus. Ya, cerita sedikit Santa Teresa Avila ya. Santa Teresa Avila kan meditasi gitu ya. Tiba-tiba Yesus benar-benar menampakkan diri. Tapi si Santa Teresa ini dibilang, "Nyalah pergi, jangan mengganggu saya." Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Terima kasih Santa Teresa, terima kasih Teresa, Suster Teresa, karena engkau tidak melihat namun engkau percaya. Kadang-kadang juga penglihatan itu bisa saja yang mengganggu, tapi sikap kita tidak perlu apa namanya memperhatikan gangguan itu. Dan kalau soal detak jantung, apa perasaan itu tidak perlu terlalu muncul pertanyaan yang bergejolak, lalu kita berusaha untuk mencari jawabannya, nggak perlu. Yang penting, ya Tuhan, semuanya kuserahkan kepadamu. Jadi kembali, jadi jangan diceritakan tadi ya saya doa Yesus tuh kayak gini 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 gini. Nah, orang lain nanti cerita. Pertanyaannya siapa yang menjawab? Lebih baik itu didiami. Kalau itu gangguan dari si jahat, dia hanya sifatnya mengganggu kok. Tapi dia tidak bisa memadamkan semangat doa. Nah, makanya seluruh kegiatan doa meditasi ini ada banyak gejolak, ada banyak pengalaman, ada banyak kesulitan, tapi kita tetap mengatakan, Yesus, saya mau berdoa. Bahkan pada waktu doa merasa kering, tidak dapat apa-apa, tidak ada hiburan, tidak ada kesejukan secara spiritual gitu ya. Tidak apa-apa. Mungkin di saat kering itu jauh lebih dalam doanya daripada berkali-kali mendapat pengalaman. Pengalaman, terima kasih Tuhan. Tidak ada pengalaman, terima kasih Tuhan. Saya tetap mengatakan, Tuhan, saya mau menyerukan namamu dan saya mau dekat dengan Engkau. Semakin dalam orang doa, semakin tidak terlalu banyak apa namanya suasana atmosfer romantis. Bahkan kita berhadapan dengan padang gurun Sahara. Tapi iman kitalah yang tetap mengatakan, tidak, saya mau berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan siapa-siapa. Dalam doa, tidak boleh berjumpa dengan diri kita sendiri, tidak boleh berjumpa dengan pikiran kita. Kita berjumpa dengan Tuhan. Saya kira itu Ibu Anastasia ya. Ya. Ya, Ibu Baik, terima Anastasia, kasih terima Ibu. kasih sekali, Frater Dion. Ya, Ya, ternyata semoga bisa berdoa yang terjawab kita itu. cari, ya, yang dicari Tuhan ya, Frater ya. Baik, Ya ini ada betul. pertanyaan lagi dari eh, Bapak Emil ya. Frater, saya minta penjelasan bagaimana bisa membedakan kesulitan yang dialami adalah berasal dari kuasa kegelapan, Frater. Nah, kesulitan ya tadi saya bilang misalnya kemarahan atau apa gitu ya. Kita sudah secara batin kita sudah bertobat, ya kan? Sudah bertobat. Nah, kalau itu hanya memang kelemahan manusiawi biasa, ya kan? Dengan tobat dengan tobat batin, pengakuan dosa, lalu juga arahan dari tokoh spiritual, kansel spiritual, itu cukup untuk menyadarkan kita, ya, menyadarkan kita.
Tetapi kalau itu sudah kita lakukan dan itu tetap menjadi-jadi, disitulah perbedaannya. Roh jahat menunggangi itu. Artinya roh jahat mengikat kita dalam kelemahan itu. Kita minta doa pembebasan. Ya, kita minta doa pembebasan. Berarti ini tidak kekuatan kita lagi, harus Tuhan. Harus Tuhan. Nah, kalau prosesnya kita sadar dulu, saya itu begini, coba pengakuan dosa, bukan coba, kita pengakuan dosa. Lalu kita sadar bahwa ini tidak baik, ya kesulitan ini. Nah, kalau misalnya kesulitan dalam pekerjaan, kita sudah belajar banyak bagaimana untuk keluar gitu kan. Banyak lah ya, kita sudah diskusi, kita coba cari cara, kok semakin menjadi-jadi gitu. Seperti tidak ada akses keluar dari kesulitan itu. Semakin tertutup dan semakin hancur hidup kita, usaha kita semakin nggak karu-karuan gitu ya. Tidak ada titik terang gitu dan semua orang mengeluh dengan kita pergi untuk membersihkan tempat itu, ya, gangguan roh jahat. Dan juga mungkin ya kita nggak tahu dalam hidup ini kan juga orang ya, tidak menuduh sih, tapi kenyataannya ada orang sirik dengan kita, ataupun kita juga pernah mengatakan kata-kata yang menyakitkan orang lain sehingga ia bisa mengganggu pekerjaan kita. Nah, di situ roh jahat juga bisa memakai orang lain juga, agent namanya, agent roh jahat. Semoga kita tidak menjadi agent roh jahat, tetapi kita menjadi agennya Tuhan Yesus. Amin. Ya. Amin, amin, Frater Dion.